Ketika tidak ada kebutuhan tidak terjadi pembelian. Oke. Sebetulnya sederhana itu cara berpikir manusia. Kadang-kadang business owner ini berpikirnya yang terlalu rumit aja. Kok terlalu kompleks, kayaknya susah banget bikin produk. Harusnya nggak gitu. Setiap ada problem pasti disitulah ada yang namanya kebutuhan. Dan kalau ada kebutuhan di situ ada peluang. Rusaknya sebuah brand ini bukan berarti brandnya itu aslinya rusak, tapi dipersepsikan rusak itu bisa. Bisa. Contoh yang ini berarti yang black campaign yang secara jahat. Ya, artinya berarti dipersepsikan artinya orang lain dong yang melakukan itu kan. Iya. Oke, kalau emang udah parah banget nggak bisa dibenerin ya bikin brand baru. Jangan diganti, bikin brand baru. Bikin brand baru dengan produk yang sama. Ya, dengan produk yang sama. Memang mungkin barang-barang yang murah idealnya menggunakan distribusi level 1. Tapi kalau produk-produk yang harganya agak sedikit mahal, kemudian membutuhkan produk knowledge yang cukup panjang atau mungkin ada konsultatif selling sebelum pembelian, saya merekomendasikan menggunakan distribusi level 0. Nggak pas menggunakan reseller ataupun distributor. Ini nerangin pokoknya kamu harus punya rutinitas 1 jam waktu pagi sebelum orang-orang lain bangun, sebelum ada kesibukan di HP, sebelum ada notifikasi di HP. Sediakan waktu 1 jam 60 menit sehari kamu menemukan sebuah rutinitas. Kamu jaga ini, rutinitas yang lain jadi beres. Iya, apa itu? Sabar gitu. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Christina. Kali ini lagi mendadak banget, mumpung Om Dodi Zulkifli lagi di Jakarta. Jadi gue tembak buat gue interview dulu. Langsung aja, buat yang belum tahu dan belum kenal beliau ini siapa, Dodi Zulkifli, CEO dan founder dari Neema Brand. Mas Dodi ini kan sekarang Neema Brand ini sudah banyak sekali membantu banyak brand yang lain, ya kan. Bahkan bisa dibilang tuh banyak sekali orang-orang tuh yang kalau lagi ingin belajar branding segala macam, taunya tuh Dodi Zulkifli. Gimana sih awal mulanya lo bisa bikin Neema Brand ini? Awalnya itu ya dari saya waktu itu tahun 2001 lulus SMA bikin percetakan. Nah, kemudian ketika mau percetakan ini gagal, tahun 2003 tutup tuh. Pada waktu itu saya berpikir gini, semakin banyak produk yang saya jual, semakin banyak layanan yang saya jual, konsumen semakin suka. Itu persepsi awal. Oke. Karena waktu itu kan nggak ada YouTube, nggak ada Cici waktu itu, belum berbagi ilmu bisnis, ya kan? Mau belajar bisnis di mana tahun 2001? Internetnya aja nggak ada, workshop nggak ada. Akhirnya ya udah jalanin sendiri aja. Belajar otodidak. Nah kemudian karena nggak tahu apa-apa tentang bisnis, nabrak sana nabrak sini, ya akhirnya bangkrut. Singkat cerita gitu. Tahun 2003. Kemudian belajarlah sebuah buku judulnya Positioning Battle for Your Mind, karannya Jack Trout. Dari situlah saya belajar tentang brand pertama kali dari buku itu. Kesimpulan singkat di buku itu adalah gini. Positioning itu bukanlah mengubah produk, tapi mengubah cara berpikir konsumen. Oke. Jadi yang dirubah adalah cara berpikir konsumennya, bukan dirubah dari produknya. Dan dari situ kemudian, oh ternyata kesalahan bisnis saya tahun 2001-2003 adalah saya nggak punya positioning. Makanya bisnisnya jadi nggak jelas. Ketika sebuah bisnis nggak jelas, maka dia masuklah ke komoditas. Oke. Kalau masuk ke komoditas, maka yang bersaing adalah harga. Oke, lalu cara lu gimana setelah mempelajari itu? Nah, setelah tahu ilmu brand, maka saya ilmu positioning, maka saya lakukan buka bisnis baru, tapi udah dengan positioning. Bukan lagi percetakan aja, tapi saya buka tahun 2005 namanya Derajat Celcius. Itu positioningnya spesialis print warna atau sekarang namanya print on demand. Print on demand. Print on demand. Kenapa saya memilih itu? Karena sebetulnya waktu tahun 2001-2003 itu kan saya sebagai CEO, Chief Everything Officer gitu ya. Mulai dari buka toko, ngepel, nyapu, kemudian belanja kertas, kemudian masukin maklun ke tempat maklun percetakan, itu semua saya lakuin sendiri. Tapi ada satu bagian yang dimana saya paling senang, yaitu ketemu dengan konsumen sebagai customer service.
Nah, pada saat di customer service itulah dimana saya banyak bertemu insight-insight baru apa sih yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, singkat cerita, disitulah saya tahu ada sebuah kebutuhan konsumen yang belum bisa terpenuhi. Banyak yang ngomong gini, Mas saya tuh mau bikin kartu nama full color tapi sedikit, cuma 1 box, bisa nggak? Saya mau pesen brosur tapi cuma 100 lembar, bisa nggak? Kalau yang udah pernah bisnis tahun 2001-an, tahun 2000-an itu ngerti gitu. Mau bikin kartu nama tuh nggak ada teknologi kayak sekarang yang print on demand gitu. Oke. Kalau mau cetak brosur ya harus 1 rem minimal 500 lembar. Kalau mau cetak kartu nama full color itu harus nunggu 10 box atau 100 box baru bisa dikerjain. Nah, teknologi itu nggak ada. Kemudian tahun 2005 karena saya tahu nih, oke, di pasar ada permintaan cetak warna tanpa minimal order. Itu udah ada permintaannya. Tapi nggak ada solusinya. Nah, waktu itu saya kepikiran, di rumah ada printer Epson yang bisa untuk ngeprint foto, bisa yang pakai suntik, pakai data print, blueprint zaman-zaman itu. Keinget ya? Ingat. Nah, wah ini kayak bisa nih pakai printer ini untuk ngeprint kartu nama, bisa nih printer ini untuk ngebikin brosur. Nah, akhirnya saya bikin namanya Derajat Celcius, spesialis print warna tanpa minimal order. Udah spesifik. Oke. Tahun 2001 saya bisa semuanya. Oke. Nah, Tapi harganya juga pasti lebih mahal dong. lebih mahal karena satuan. Iya. Tapi kan murah, 2.000 1 lembar. Gitu. Iya, brosur sih, ya. Ya, 1 lembar 2.000. Nah, mulai rame itu. Orang datang ke tempat saya bukan mau nyetak undangan, bukan mau cetak yang lain-lain, tapi orang datang ke tempat saya udah jelas karena pengen print tanpa minimal order. Untuk kebutuhan apapun yang penting adalah tanpa minimal order. Jadi, saya boleh bilang positioning itu seperti magnet. Akan menarik orang-orang yang sesuai dengan positioningnya. Kalau percetakan ya segala macam orang ketarik, tapi karena ada magnet yang lebih kuat yaitu brand yang lebih besar, maka saya nggak punya daya tarik nih magnet saya. Iya. Nah, ketika aku bikin positioningnya spesifik bahwa ini adalah cetak warna tanpa minimal order dan nggak ada brand lain yang bisa ngasih solusi sama kayak aku, semua ketarik matku. Dalam waktu setahun langsung saya buka 7 cabang. Dan itu di Semarang. Dan lu cara pemasarannya gimana sampai orang tahu? Nah, cara pemasarannya waktu itu nggak ada online kan? Nggak ada online. Cici belum ngajarin. Apa sih? Oke, terus? Belum ada reseller. Iya. Nah, belum ada affiliate. Iya. Tahun-tahun itu saya masih pakai metode konvensional. Mhm. Setiap bulan saya nyebar 10.000 brosur. Pasti. Semakin banyak cabang yang saya buka, semakin saya tambahin jumlahnya 2.500 per cabang. Brosurnya. Oke. Satu itu. Yang kedua, saya pasang titik spanduk dan baliho di Semarang. Setiap bulan ada 7 titik yang saya pasang di dekat outlet saya. Terus yang ketiga, saya pasang iklan di koran lokal terbesar di Jawa Tengah, yaitu namanya Suara Merdeka. Itu setiap pekan hari Senin saya pasang. Dari situlah, satu lagi ada sebuah tabloid yang gratisan itu ya, yang dibagi gratisan. Iya, Saya iya. juga pasang iklan di situ setiap bulan, rutin. Nah, itulah cara pemasaran lama. Itu yang membuat brand saya dikenal di Semarang. Nah, lu ini kan baca buku aja sebulan 1. Terus kalau misalnya berhubung gue pernah nih ya seminar bareng workshop bareng Om Dodi semeja. Itu Sama-sama peserta. Sama-sama peserta. Ya. Dia tuh kayak pembelajar yang nggak mau rugi gitu loh. Udah bayar mahal. Catat, semua dicatat tuh, bikin mind map, heboh banget ya. Terus masih bisa sempet-sempetnya bikin Instagram, berbagi tips segala macam. Ya, mungkin sekarang ada tim konten kali ya. Tapi kan tetap juga tim konten, idenya kan mesti dari lo juga dong, yang namanya lo yang tahu gitu. Iya. Gue pengen tahu rutinitas seorang Dodi dari pagi sampai tidur lagi. Rutinitas pagi, aku mulai konsisten, bener-bener straight bahwa pagi saya punya sebuah rutinitas yang nggak boleh diganggu-gugat. Itu semenjak membaca bukunya Robin Sharma. Baca tuh. Robin Sharma, judulnya 5 AM Club. Di buku itu cuma ngomong gini, pokoknya kalau kamu jaga rutinitas pagimu, itu 23 jam setelahnya beres semuanya. Nerangin pokoknya kamu harus punya rutinitas 1 jam waktu pagi sebelum orang-orang lain bangun, sebelum ada kesibukan di HP, sebelum ada notifikasi di HP. Sediakan waktu 1 jam 60 menit sehari kamu menemukan sebuah rutinitas. Kamu jaga ini,
rutinitas yang lain jadi beres. Iya, apa itu? Sabar gitu. Jadi gini, Robin Sharma, formulanya disebut dengan formula 20-20-20. Oke. 20 menit pertama. Kalau di buku itu sih suruh olahraga duluan. Enggak, gue malas. Oke, skip terus. Iya. Skip. Kenapa 20 menit? Kenapa sih gitu? Kenapa olahraga ditaruh duluan? Karena katanya kalau ketika kita berkeringat, entah ada hormon apa yang keluar itu memicu otak ini lebih kreatif. Di situ ditanya, olahraganya bentuk apa? Apapun itu. Yang penting berkeringat, nggak usah lari. Kalau mau bersih-bersih rumah, yang penting berkeringat boleh. Pokoknya intinya berkeringat. Poin intinya di situ. 20 menit kedua ngapain? 20 menit kedua adalah menulis apa yang saya syukuri hari ini. Oke, bagus. Terus? Ini sudah saya lakuin sih sebetulnya, sudah sejak lama. Iya. Makanya saya bikin namanya Abundance Journal. Abundance ya, jurnal keberlimpahan. Apa yang saya syukuri, kemudian di situ diekspresikan perasaannya. Saya bahagia. Saya merasa berkelimpahan. Cara mengekspresikannya gimana? Oh, tulis. Kan udah nulis terus. Nulis. seneng bener. Diresapin dong, resapin. Bahagia itu benar-benar dirasain bahagianya gitu. Oke. Iya, sip, sip. Kan kita kan dunia dalam ini nanti kan termanifest ke Iya. dunia aslinya kan, dunia luar kan. Nah, setiap pagi kita merasakan aku bahagia gitu. Nah, kemudian di situ juga dikatakan Robin Sharma, selain kamu menuliskan apa yang kamu syukuri, kalau kamu memang ada perasaan negatif, tulisin aja. Beda buku. Buku yang sama nggak apa-apa. Oke. Kalau kamu ngerasa jengkel, ngerasa marah, tulis aja perasaanmu. Ya Allah, kalau aku ya Allah, aku jengkel banget. Ya Allah, aku marah banget. Ya Allah, aku ini. Tulis. Kenapa? Kadang-kadang kita itu cuma dengan cerita sama teman kita, Rilis. hilang gitu kan, rilis kan. Iya. Emosi-emosi negatif itu. Sampahnya pindah ke teman. dia bete. Terus. Nah, itu 20 menit kedua. Nah, di situ supaya sampahnya nggak ke teman, sampahnya ke buku aja gitu. Iya. Itu 20 menit kedua. Nah, itu 20 menit ketiga, membaca buku atau bukan baca buku sih, belajar sesuai kompetensi kita, mau dari podcast, mau dari YouTube, mau dari buku, mau dari apapun itu, yang penting belajar 20 menit per hari minimal di pagi hari. Dan kalau aku sih, aku bikin langsung mind mapnya, buku, baca, langsung tulis mind mapnya 20 menit. Terus ngapain setelah itu? Di bukunya Robin Sharma ini aku ngikutin apa yang dikatakan Robin Sharma di situ. Formula 2x3, apa itu? Menginvestasikan waktu 3 kali lipat lebih banyak untuk mencapai 2 bidang kehidupan kita. 2 bidang ini apa aja? 1 profesional untuk kita cari duit, yang kedua kehidupan pribadi kita. Emang kehidupan lain selain profesional dan pribadi apa lagi? Ya nggak ada sih ya. Makanya gue bingungnya 3 kali lebih. Oke, ya udah terus. Ya mungkin ada kehidupan sosial. Oh, ada kehidupan sosial. Ya kan? Oke, kayak sama teman-teman kita, ya kan. Ini kehidupan pribadi, benar-benar kita gitu, kita ya, jadi pribadi kita. Nah, apa yang dilakukan situ? Investasikan waktu 90 menit per hari. Mau jam berapapun terserah, yang penting rutin 90 menit per hari. Dan itu aku set di waktu pagi hari. Hari ini jadwalku, hari ini ngapain aja? Oke, 90 menit ini aku taruh di mana ya gitu. Itu aku set setiap waktu pagi. Contohnya kayak gini gitu ya, 90 menit. Oh enggak boleh. Itu enggak boleh ada distraksi sama sekali. Oke. Jadi enggak boleh ada HP, enggak boleh ada apapun selama 90 menit itu. Nah, apa yang dilakukan? Bekerja. Kita mau goalnya tahun depan, kita mau jadi kayak orang kayak apa? Kita mau secara profesional mau jadi seperti apa? Kita mau jadi pinternya seperti siapa? Nah, itulah dibangun dalam waktu 90 menit per hari. Itu kayak apa sih, kayak meditasi gitu? Enggak. Nulis goal. Enggak, bukan nulis goal. Kita misalnya mau jadi nih, setahun ke depan aku harus jadi ahli brand nasional. Apa yang harus dilakukan? Apa yang perlu kerja, belajar, apapun itu. Misalnya aku belajar riset. Kayak aku belajar riset nih, supaya tahun depan aku bisa riset. Penjudul pelajar. Belajar. Okay. Belajar sama kerja. Mengerjakan apapun yang terhubung dengan goal itu. Oke. 90 menit nggak boleh diganggu gugat. Oke. Gitu. Dan itu aku lakukan. konsisten tuh? Konsisten. Alhamdulillah konsisten sampai sekarang. Kalau gitu pertanyaan gue, gimana caranya biar bisa konsisten? Big why. Big why, aduh, big why. Alasan yang cukup kuat. Nggak ada itu bahan bakar. Oke. Gitu. Oke, berarti 90 menit. Tadi udah ada 60 menit, lalu 90 menit. Itu bebas jam berapapun. 90 menitnya bebas jam berapapun. Oke, sisanya rutinitas. Rutinitas seperti biasa.
sore sih aku punya, sore itu pasti ngecek laporan kantor. Oke. Terus jam 9 tidur. Nah, terus apa yang membuat lu akhirnya mulai berpikir membuka jasa konsultasi brand lah ya? Mulai dari mana gitu ya? Mulai dari mana, tahun berapa, dan lu belajar sama siapa, kayak gitu loh. Oke. Nah, tahun 2005 ketika saya buat bisnis kan mulai terkenal banyak bukan terkenal, mulai banyak dikenal itu mulai tahun 2008 2009 namaku mulai terkenal. Tadinya taunya derajat Celcius, nggak tahu yang punya siapa, nggak tahu. Iya. Nah, mulai tahun 2008 2009 itu wartawan pada datang, siapa sih yang punya gitu. Diwawancara banyak wartawan. Nah, dari situlah kemudian 2009 mulai banyak komunitas bisnis yang undang untuk sharing. DDA, EU pada waktu itu. Dari situ banyak yang minta dibantu. Mas, tolong bantuin saya. Ya, saya sharing. Kalau kamu bisnisnya gini, kamu bikin positioningnya gini ya gitu. Nah, lama-lama kok makin banyak ya? Oh, Capek gue. Gratis lagi. Gue nyasar. Biar yang minta nggak makin banyak. Nah, terus akhirnya apa tak buat konsultan brand aja ya. Nah, tahun 2010 bikinlah konsultan brand. Nah, sekarang kenapa bisa kepikiran akhirnya lu bikin konsultasi brand, bukan kayak bisnis-bisnis yang lain, kayak entah itu fashion lah, entah itu bisnis consultant, tapi lu lebih spesifik ke brand. Apakah ini positioning juga? Iya, karena itu positioning ya. Jadi kenapa kok saya nggak ngebikin misalnya sesuatu yang sifatnya produk dan lain-lainnya? Ya sebetulnya itu karena ngalir aja sih, karena ada permintaan. Nah, terus pilot project lu yang akhirnya berhasil, kan pasti lu ada pilot project, ada klien-klien mungkin yang awal-awal masih gratisan. Iya, masih ya. Yang bikin lu pede. Iya. Boleh nggak kasih contoh real case yang pernah berhasil lah? Yang berhasil ya. Ada toko kacamata nih. Iya. Toko kacamata itu ada di pasar namanya Pasar Johar. Pasar Johar tuh ada satu blok isinya kacamata semua. Oke. Satu lantai isinya kacamata semua. Cara jualannya pun mirip-mirip. Yang dimana nggak ada label harga di situ. Semuanya tawar-menawar semua. Oh gitu. Oke, ya. Nah, ada satu orang yang konsultasi gimana cara bisnis saya harus bisa lebih besar lagi daripada ini. Dia bilang, kalau kamu mau naik omsetnya, kamu pengen naik omset nggak gitu? Aku tanya dulu ke dia, karena itu saudara. Saya pengen dia berubah jadi lebih baik. Waktu itu omset masih 3 jutaan tahun 2007 itu. 3 juta per bulan. Kamu nggak naik omset? Enggak lah, cukup segini. Rezeki itu dari Allah gitu. Ini sudah mungkin takdirnya udah segini. Loh, gimana? Memang tahu takdir apa gimana gitu? Kok bisa tahu takdirnya segitu? Itu kalau ngomong sama orang kayak gitu tuh yang dirubah mindsetnya dulu gitu. Akhirnya di brainwash mindsetnya akhirnya dia mau menerima sekarang gimana cara naikin omset? Gue bilang gini, kasih harga pas, kasih label. Wah, yang lain nggak pakai label. Ini toko ini warisan ayah saya yang sudah berjualan di sini sekian puluh tahun, dari dulu tuh aturannya begini, nggak pernah pakai label. Ngomong panjang lebar teori dan lain-lain. Gini deh, kamu udah puluhan tahun hasilnya segitu terus, mau nggak nih coba pakai teori ini, pakai cara ini, kalau nggak berhasil balikin cara lama. Satu nih yang kamu lakuin, lakuin kasih harga pas. Satu. Yang kedua, harga yang paling murah. Kamu punya nggak stok barang kacamata yang udah nggak laku lagi, dijual pun orang nggak mau beli? Oh, ada di gudang. Nah, itu promoin tuh. Jual lah kacamata mulai dari 5 ribuan. Toh daripada itu barang nggak laku di gudang, mendingan jual lah 5.000, taruh etalase paling depan. Harga start kacamata 5.000. Yang penting ini, karena otak manusia itu berpikir selalu generalis. Ketika tadi Cici bilang tuh, kamu ngomong 20% bener, itu 80% bohong, itu udah nggak bener semua. Udah bener semua, iya. Ya kan? Iya. Ya, itu otak manusia generalis gitu. Ada satu kampung, satu orang itu maling, itu kampung maling tuh gitu. Padahal yang satu cuma satu gitu. Nah, cara otak manusia selalu berpikir mengeneralisasi. Nah, begitu kamu bisa memframing satu barang itu dianggap murah, maka tokomu dianggap murah semuanya. Betul. Produk penetrasi lah kasarnya. Ya, gitulah. Mungkin namanya itu ya. Iya. Nah, kamu bikin gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu toko dari satu lorong tuh, toko lampunya tuh gelap semua. Kasih lampu lebih terang. Keempat, pasang neon box di depan tokomu.
Wah ya kan dimarahin orang. Coba dulu tanya maksimal berapa ukurannya. Pokoknya pasang neon box. Begitu orang masuk lorong, yang terlihat harus tokomu pertama. Wah, dipraktekin. Udah kasih neon box, kemudian tokonya lebih terang, jauh lebih terang ketimbang kanan kirinya. Terus kasih tulisan di sini harga pas, nggak boleh ditawar. Mulai naik tuh 3 juta sampai konstan di angka 20 juta per bulan. Gila. Gitu. Terus banyak ditiru nggak? Akhirnya mulai 11 bulan niru. Iya. Tapi udah terlewat itu, udah jauh. Dia udah lebih terkenal. Iya, dia udah lebih terkenal duluan. Oke. So saya tambah begini, sebar brosur. Nah, sebar brosur, orang ke pasar Johar, masuk pasar udah tahu saya mau ke toko ini. Gitu sih. Keren. Itu salah satu. Iya. Oke, nah sekarang kan yang derajat Celcius itu ibaratnya lo udah punya 7 cabang, berarti kan udah bisa dibilang bahkan bisa lo tinggal juga, sampai lo bisa bikin yang bisnis konsultan Baru, ini. betul. Berarti kan udah autopilot lah, kasarnya lo tinggal monitor. Nah terus akhirnya lo balik lagi untuk menjadi kesannya tuh kerjaan one man show. Ya di Neymar. Di Neymar, ya misalnya kayak gue mau ke Neymar ya gue taunya nyarinya lo, gue nggak mau di handling oleh mungkin manajer lo atau siapa lo gitu kan. Nah lo sendiri gimana? Soalnya yang setahu gue sekarang kayak lo aja bisa ke Jakarta gitu, tapi bisnis lo tetap jalan gitu loh. Oke. Pertama alasannya adalah sebetulnya karena derajat Celcius itu karena rutinitasnya gitu-gitu aja, boring. Itu alasan utama. Oke. Karena percetakan itu apa ya? Rutinitasnya udah itu aja gitu. Itu jujur buat boring. Ketika masuk ke Neymar, klien baru, kasus baru. Iya. Klien kedua, kasus baru lagi, mulai dari nol lagi. Dan itu saya ngerasa kayak asik nih, mulai tertantang jiwa. Tapi karena di Neymar itu saya punya punya romantisme derajat Celcius. Oke. Kok enak ya bisnis kayak di derajat Celcius ya, bisa ditinggal, bisa di sambil ngerjain yang lain. Nah di Neymar akhirnya saya buat sistem yang sama, tapi ini agar mensistemkan di Neymar ini agak ribet, agak rumit. Kenapa rumit? Karena barangnya barang goib, nggak kelihatan kan. Nggak kelihatan. Kalau derajat Celcius kan jelas kelihatan barangnya. Iya. Outputnya kartu nama, outputnya print warna, instruksinya jelas. Kamu nyalain komputer, masukin flash disk, tinggal print, caranya begini. Kalau di Neymar kan nggak gitu. Desainer duduk sebentar, pegang laptop, tahu-tahu jadi logo, tahu-tahu jadi visual identity. Semua proses terjadi di pikiran si desainer itu. Nah, alhamdulillah dibantu sama Pak Armala. Cara mensistemasi sebuah bisnis yang jauh lebih pas untuk di Neymar saya aplikasikan. Nah, alhamdulillah hari ini Neymar ya sudah boleh dibilang lah bisa ditinggal. Kalau dibilang autopilot, saya nggak srek sebetulnya dengan kata-kata autopilot. Semi pilot lah. Iya, semi pilot ya. Autopilot kan juga bukan berarti lo nggak monitor. Iya. Artinya tetap sistem itu sudah berjalan lah. Iya. Kemudian tadi Cici tanya, kalau nyari Dodi gimana kalau nggak mau dihandle sama yang lain? Nah, akhirnya kita bikin layanan itu. Kalau yang premium sama gua nih gitu. Iya, jadi gitu. Kalau mau pakai konsultasinya ada tarifnya tersendiri. Kalau mau cuma visual identity aja yang udah nggak perlu konsultasi positioning, nggak perlu konsultasi hal-hal yang lain, ya udah visual identity aja cukup. Oke. Gitu. Kira-kira gitu. Nah sekarang mungkin yang mau gue tanya, sekarang klien-klien lo itu kebanyakan kayak anak-anak milenial kah? Atau mungkin yang udah bisnisnya udah berjalan cukup lama? Atau mungkin masih startup kayak gitu? Ya ada berbagai macam kategori ya. Ada yang masih baru memulai, ada yang udah berjalan kemudian kok kayaknya nggak gini jalan bisnis saya, baru ke Neymar. Tapi kalau dibilang yang paling banyak yang mana? Yang bisnisnya udah running sih, itu paling banyak. Nah berarti sebenarnya bagusnya tuh branding itu adalah tunggu bisnisnya running dulu apa branding dulu sih? Itu kalimat itu muncul, pertanyaan itu muncul karena diasumsikan bahwa branding itu adalah iklan. Oke. Gitu. Padahal branding itu bukan sekedar itu gitu. Termasuk memilih produk yang tepat itu bagian dari branding. Contoh nih, saya positioningnya adalah toko baju misalnya. Toko baju, misal gini, Matahari Dep Store dan Metro. Kan sama-sama fashion kan, sama-sama retailer fashion kan. Bedanya apa menurut Cici? Kalau Matahari lebih ke mid low, Metro lebih mid dan mid up. Mid sih lebih tepat. Oke.
Kalau saya masukin baju murahan ke Metro gimana? Ya, Ngerusak positioning nggak? bisa merusak positioning juga sih. Positioningnya Metronya Positioning Metronya kan? Iya. Nah, artinya memilih produk bagian dari branding nggak? Ya. Nah, gitu. Jadi kita makanya kalau saya lahirkan metodologi Nemawe itu, saya kasih lihat bahwa branding itu bukan cuma bukan cuma iklan, bukan cuma logo, tapi di situ juga ada salah satunya yang paling penting juga adalah experience di saluran distribusi. Kalau Cici nih, misalnya internet marketers, ada orang yang datang nanya di Japri, nanya via DM, nanya via chat, dan orangnya itu dan CS-nya jawabnya ramah, kemudian CS-nya solutif kalau ditanya, fast respon. Kira-kira dampaknya positif nggak buat brandnya Cici? Ya positif lah. Padahal kan CS, Ya, kan karena orang operation. iya itu part of the brand. Nah, value kan, artinya kita nggak bisa memisahkan antara bisnis dengan brand, sepenuhnya tuh nggak bisa terpisah. Berarti ketika ada kayak misalnya katakan gue konsultasi brand ke lo tuh akan melihat the whole thing. Yes, Mulai betul. Mungkin mulai dari cara proses ordernya. Iya, betul. Oh, Oke, ya. Oke. Nah, jadi saya kasih gini. Kalau kamu ada di industri ini, maka caramu untuk scale up, caramu untuk mengakselerasi adalah di titik-titik ini. Karena setiap industri punya cara bermain sendiri-sendiri. Contoh, biar gampang. Misalnya Sari Roti sama Britok. Britok. Sama-sama roti kan? Tapi kan kedua sama-sama roti, tapi dua itu datang dari industri yang berbeda. Sari Roti itu yang saya sebut dengan fast moving consumer goods, barang produk kemasan yang didistribusikan via biasanya lewat retailer Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Iya, sampai ada yang sepeda keliling Dan sepeda keliling dan lain-lain ya. Kalau Britok itu masuknya ke jasa sebetulnya, jasa bakery. Oke. Jasa bakery. Nah, kalau kita mau beli Sari Roti, kita kan nyarinya Indomaret, kemudian setelah itu packagingnya Sari Roti yang dicari. Kalau kita mau beli Britok, kita datang ke mall, nyari outletnya Britok. Dari sini aja, dari sisi visual identity alias logo dan lain-lain, satu kepentingannya adalah di packaging untuk Sari Roti, yang satu kepentingannya adalah untuk outlet di bakery. Itu untuk masalah logo. Kemudian di step ke-6 di Nemawe itu ada saluran distribusi, experience di distribution channel. Kalau Sari Roti mau scale up, mau nambah omset, yang harus dilakukan adalah nambah tempat nitip rotinya. Iya. Nambah distribution channel. Iya, nambah distribution channel. Iya. Nambah retailer-retailernya. Iya. Kalau Britok mau naik omsetnya, salah satu caranya adalah buka cabang. Iya. Kan beda. Jadi kayak ownership-nya dia ya. si Iya, Britok ya. betul. Iya. Betul. Kan jadi dua hal yang berbeda. Kalau kamu ada di industri fast moving consumer goods, kamu mau naik omset, salah satunya adalah dengan cara nambah titik-titik distribusinya channelnya. Kalau kamu ada di industri jasa bakery seperti Britok, maka kamu harus nambah buka cabang. Nah, ini kan sama-sama roti loh. Tapi cara scale up-nya, cara akselerasi bisnisnya, cara mengakselerasi penjualannya berbeda. Misalnya Zara, itu saluran distribusinya yang saya sebut dengan distribusi level 0. Apa itu? Sebuah brand yang mendistribusikan produknya langsung ke tangan end user. Zara, Body Shop. Ya. Ya. Beda sama yang misalnya Nevada, dia didistribusikan lewat Matahari. Nah, itu makanya kita perlu lihat dulu di tahap awal ketika mau jadi klien kita, itu biasanya kita audit dulu di awal. Saluran distribusinya ada di mana, positioning yang udah jadi kayak gimana, selama ini dia buat iklan kayak gimana, sehingga kita lihat brand secara utuh, holistik A to Z-nya. Nah, terus bagusnya yang mana? Level 0 atau level 1? Ada plus minusnya. Apa tuh? Nah, level 0 itu positifnya adalah kita bisa memberikan experience lebih ke konsumen. Satu. Yang kedua, kita bisa pegang database konsumen. Iya. Kita bisa mengerti perilaku konsumen secara langsung, direct, karena kita berhubungan langsung dengan konsumen itu. Itu kelebihan dari distribusi level 0. Kelebihan distribusi level 1 adalah biaya growth-nya murah, karena dia nggak perlu bangun outlet, Betul. tinggal naruh barang.
Tapi kelemahan dari distribution level 1 adalah nggak bisa pegang database, nggak bisa ngerti perilaku konsumen secara langsung karena dia pembeliannya ada di retailer. Kemudian kelemahan dari distribusi level 1 juga adalah nggak ada experience di situ. Tapi ya memang mungkin barang-barang yang murah idealnya menggunakan distribusi level 1. Barang-barang yang murah. Tapi kalau produk-produk yang harganya agak sedikit mahal, kemudian membutuhkan produk knowledge yang cukup panjang atau mungkin ada konsultatif selling sebelum pembelian, saya merekomendasikan menggunakan distribution level 0. Nggak pas menggunakan reseller ataupun distributor. Kecuali memang gini, seperti Zara ya. Zara kan distribution level 0. Semuanya ya tokonya mau cari Zara ya di tokonya dia yang ada. Tapi walaupun Zara yang ada di Indonesia kan franchise. Ya pakainya model franchise begitu. Sepenuhnya operasional dari pusat, tapi yang modelin ente gitu kira-kira. Oke. Nah sekarang balik lagi juga gimana dengan para pemilik brand yang mungkin sekarang lagi mau pivot bisnisnya. Oke. Mungkin karena mau ganti haluan karena lagi pandemi gini, ada yang tadinya jualan gadget, jualan handphone, terus tiba-tiba mau beralih ke living, jualan produk rumah tangga dan lebih works, lebih profitable. Iya. Tapi brand yang handphone ini, maksudnya mungkin nama tokonya ya, brand tokonya itu udah lebih terkenal gitu loh. Menurut lo gimana cara perubahan shiftingnya itu? Apakah menggunakan brand yang sama? Kali aja brand yang sebelumnya mungkin namanya masih kayak Zalora atau Zara, yang meaningless lah, maksudnya yang bukan kayak toko, spesifik, bukan spesifik nyebutin brandnya gitu. Oke, kalau saya gini, kalau tuh brand udah terkenal, apalagi udah terasosiasi dengan kategori tertentu, misalnya Zara ini udah terkenal nih sama baju nih, kemudian mau bikin cireng gitu misalnya, karena pandemi gitu, ya food malah lebih keren, Zara cireng, jangan, mendingan bikin baru aja. Tapi kan Zara ada Zara Home kan? Ya, tapi sebetulnya saya nggak ngerti ya strateginya Zara itu gimana. Sebetulnya saya nggak merekomendasikan begitu. Kecuali itu sebagai sebuah additional revenue. Artinya Zara Home ini nggak dipromosikan gede-gedean. Ini memang hanya untuk menjaring loyalis orang yang sudah beli Zara. Kalau kamu untuk perlengkapan rumah, sekalian ada loh di sebelah saya gitu. Iya. Sama aja kayak Apple, tahu-tahu keluarin headphone headphone ya, yang gede itu. Iya kan, kayak kok lu ngapain keluarin gitu. Nah, ya beda sih sama Apple. Beda ya. Beda. Bedanya apa sama dengan Apple? Kalau Apple kan corporate brand. Coba nih, Cici pakai HP apa, Ci? iPhone. Kalau beli ini ngomongnya apa? iPhone kan? Iya. Apple, iPhone gue nggak sebutnya iPhone. iPhone kan? Iya. Coba mau beli Samsung, ngomongnya apa coba? Apa ya? Beli Samsung. Beli Samsung. Mereknya. Samsung mesin cuci. Mesin cuci. Misal mau beli Samsung yang mesin cuci ngomongnya apa? Samsung juga. Laptopnya Samsung juga, tapi ke toko laptop. Iya nggak sih? Iya kan? Iya gitu. Kalau laptopnya Apple mau beli apa? MacBook, sorry, iya MacBook Air. MacBook Air gitu kan. Ada Mac, iya. Tabletnya Apple, iPad. Ada i. Iya. Artinya one brand one positioning. Oh iya juga ya. Tapi interestingnya selalu ada I-nya kan? Iya. Artinya gini. Ini Samsung nih. Ini Samsung. Kita mau beli ini, kita nggak ngomong Galaxy. Saya mau beli Galaxy dong, nggak gitu. Kita mau beli ini beli Samsung. Iya, Samsung apa baru tanya. Iya, baru Samsung apa? Ini gitu. Kayak iPhone, tapi kalau kita jemputnya nggak pernah bilang mau beli Apple ya. Nggak pernah beli Apple. Beli iPhone apa gitu? iPhone X, iPhone 11. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Dan lu lebih suka strategi siapa? Strateginya Apple. Oke. Kenapa? Karena di Jack Trout pun mengatakan one brand one positioning. Saya baca ini di bukunya Jack Trout juga. Ada kejadian di Chevrolet. Chevrolet itu sebuah brand, corporate brand mobil. Awalnya hanya punya satu kategori produk, yaitu MPV, semacam Avanza lah. Namanya saya lupa nama produk brandnya. Ini terkenal nih di Amerika, terkenal bahkan menguasai market share terbesar di Amerika. Bahkan penjualan mobil tertinggi di Amerika pada saat itu dipegang oleh Chevrolet MPV itu.
Kayak di Indonesia Avanza lah, mobil sejuta umat. Iya. Gitu. Nah, kemudian kan kadang-kadang ini orang, saya udah punya basis konsumen besar nih. Saya pengen dong bikin kategori yang lain, ke sedan, orang bisa beli sedan, kemudian bisa beli truk, pick up, kemudian bikin SUV. Nah, apa yang terjadi? Beberapa tahun setelah meluaskan kategorinya itu, Chevrolet yang tadinya terkenal di MPV semacam Avanza, mobil kecil keluarga begitu, kemudian bikin 22 lini produk, 22 lini mobil, ketika punya satu bisa menjual 1,7 juta unit. Oke. Pada saat punya 22 lini hanya bisa menjual 700.000 kumulatif semuanya. Kualitasnya turun ya? Atau gimana sih? Kan mobil Enggak. loh. Terlalu banyak orang. Kalau terlalu banyak orang jadi bingung. Pada saat misalnya punya satu, ini kejadiannya di Amerika gini. Pada saat orang ditanya, kamu mau beli MPV apa? Chevrolet. Nomor satu keluar di pikiran orang tuh, Chevrolet. Mau beli MPV apa? Pilihan Chevrolet. Top of mind. Begitu punya dua, punya tiga, si masing-masing produk ini kan harus mengiklankan kan. Sedan Chevrolet, truk Chevrolet. Akhirnya nama Chevrolet terkait dengan berbagai macam kategori, berbagai macam positioning. Orang jadi bingung, sebenarnya Chevrolet ini apa sih? Oke. Ketika ditanya, menurut kamu Chevrolet, menurut kamu MPV pilihanmu sekarang apa? Nama Chevrolet udah nggak lagi disebut di situ. Kenapa bisa ketendang keluar dari pikiran konsumen? Karena konsumen makin confused. Dan kembali lagi seperti tadi saya bilang, prinsip cara berpikir manusia tidak pernah berubah, yaitu konsumen selalu menghindari kerumitan. Kenapa tidak terjadi dengan Toyota? Toyota kan juga sama kan? Kenapa nggak terjadi dengan Toyota? Ya, Toyota ada Camry, ada ini. Ya, kita nggak pernah beli Toyota. Saya mau beli Toyota Avanza, nggak ada. Iya. Langsung ngomong, saya mau beli Avanza. Nah, kasusnya Chevrolet adalah sebetulnya si Chevrolet ini punya setiap produk Ada itu nama-namanya. ada nama-namanya. Tapi karena lebih kuat corporate brandnya, di brosurnya yang di blow up itu adalah Chevroletnya, sehingga orang mengatakan ini semua Chevrolet. Oke. Misalnya ada si Chevrolet Spin, Chevrolet Captiva kalau di Indonesia. Tapi kita nggak pernah bilang itu Captiva. Saya mau beli Chevrolet. Oke. Paham. Nah, bedanya sama Apple gitu. Iya. One brand, one positioning. Untuk HP dia nggak ngomong Apple phone, iPhone. Itulah yang sebetulnya itu yang disebut dengan produk arsitektur. Iya. Kita bikin dulu tuh. Ini brand positioningnya apa, kemudian produk-produk turunannya, kategori produknya apa dulu. Iya. Kategori produk itu kalau misalnya ada sampo, conditioner, itu kategori sampo sama kategori conditioner. Terus di dalam sampo, di bawah kategori ada yang namanya varian. Iya. Ya, nanti conditioner ini variannya apa? Nah, itu dibikin dulu tuh, produk arsitekturnya. Nah, berarti kesimpulannya kan tadi berbalik lagi kalau dia ada mau ganti lini bisnis, menurut lu Kalau di brand pertama udah terkenal banget, Iya. bahwa orang udah awareness-nya bahwa brand ini lekat dengan kategori tertentu. iya. Brand ini kuat di HP, brand ini kuat di bakery. Kalau udah sedemikian kuatnya, Mendingan ganti brand baru. Nambahin dikit nih. Tentang distribusi level 0 dan level 1. Kalau mau menggunakan distribusi level 1, idealnya kategori produk kita itu minim satu aja, jangan banyak-banyak. Distribusi level 1 Distribusi level 1. yang dititip-titipin ke Iya, toko-toko, itu kategori produknya jangan banyak-banyak. Bingung nanti tokonya, ini mau taruh di mana raknya. Nanti kalau pakai reseller bingung mana dulu yang mau saya jual. Nah, kalau kategori produknya banyak, gunakanlah distribution level 0. Body shop level 0 kan, karena dia kategori produknya banyak banget di situ. Tapi yang menyatukan itu semua adalah positioningnya, yaitu semua herbal katanya, natural ya. gitu kan. Wah, nambahin dikit nih, nambah terus ya. Nggak apa deh, biar Cici makin pinter ya. Ini mau ikut workshop malah keluar dari workshop nih. Pernah tahu Bath and Body Works nggak? Tahu ya. Aku waktu itu dapat klien kosmetik. Aku riset ke body shop sama Bath and Body Works. Ini sama-sama jualnya yang jual mirip-mirip. Ternyata setelah di dalamnya memang beda sih. Tapi di awal kok kayaknya ini mirip.
Tapi sebetulnya positioningnya gimana sih ini dua brand gitu. Bolak-balik ke Body Shop sama Bath and Body Works sampai semingguan kalau nggak salah saya ngeriset itu di Jakarta. Karena Semarang nggak ada Bath and Body Works. Bolak-balik Body Shop sama Bath and Body Works. Sampai akhirnya menemukanlah perbedaan antara kedua brand ini. Tadi saya sempat bilang ada yang namanya produk arsitektur. Gimana cara sebuah brand mengkategorikan produknya sendiri. Nah, kalau di Body Shop itu mengkategorikan produknya berdasarkan fungsi dari produk itu. Rak ini fungsinya adalah untuk, pokoknya ada fungsi pertama. Ya, kosmetik lah, make up, dekoratif. Rak yang ini fungsinya adalah untuk rambut. Rak yang ini fungsinya adalah untuk parfum. Nah, berdasarkan fungsi. Bath and Body Works nggak gitu. Dipisahkan berdasarkan aromanya. Karena memang Bath and Body Works dia lebih spesifiknya ke parfum dan sabun dan body lotion. Semua buat body menurut gua. Iya. Nah, gini. Parfum. Jadi yang membedakan kalau di Body Shop packagingnya itu dimiripkan berdasarkan satu fungsi yang sama. 3 Iya, gitu. Iya. Fungsinya sama. Kalau di Bath and Body Works packaging disatukan yang mirip-mirip, aromanya sama. Misalnya bau rose gitu. Iya, rose semua, mulai dari sampo, sabun, sabun cuci tangan, semuanya berdasarkan aroma yang sama. Kalau Body Shop berdasarkan fungsi yang sama. Nah, produk arsitektur ini salah satu penyusunnya adalah kita ngelihat positioning kita apa. Mau dibedakan berdasarkan apa? Jadi begitu konsumen masuk, oke, saya mau cari parfum, saya mau cari yang baunya ini, itu di Bath and Body Works. Kalau ke Body Shop, saya mau cari yang fungsinya ini. Nah, ini experience konsumennya akan berbeda. Oke. Cara mengkategorikan produk itu berdasarkan positioningnya. Gitu kira-kira, Ci. Nah, ini kayaknya udah hampir sejam ya, guys. Mungkin pertanyaan gue adalah gimana kalau ada sebuah brand, yang sudah dibangun sedemikian rupa, lalu tiba-tiba rusak. Entah itu dia black campaign atau entah ownernya yang salah melakukan sesuatu sehingga menimbulkan keonaran. Mendingan itu menurut lo ganti brand atau gimana? Oke. Satu, dilihat dulu penyebab rusaknya kenapa. Rusaknya sebuah brand ini bukan berarti brandnya itu aslinya rusak, tapi dipersepsikan rusak itu bisa. Contoh yang ini berarti yang black campaign yang secara jahat. Ya, artinya berarti dipersepsikan, artinya orang lain dong yang melakukan itu kan. Iya. Oke, kalau emang udah parah banget nggak bisa dibenerin ya bikin brand baru, jangan diganti, bikin brand baru. Bikin brand baru dengan produk yang sama. Ya, dengan produk yang sama. Iya. Contohnya, wah kalau sebut nama nanti khawatir nih. Ada waktu itu makanan bayi lah ya, ada penggerbekan, itu katanya di situ ada bakterinya lah dan lain-lain. Kan tuh pakar, kemudian tersebar kabar di mana-mana bahwa makanan bayi yang dari sini tidak higienis karena mengandung bakteri E. coli atau bakteri apapun. Tapi oleh pakar pangan disanggah. Gimana mau ada bakteri, wong itu kering kok. Bakteri E. coli nggak bisa hidup, lah gitu. Iya. Tapi sanggahan dari ini pakar ini kan nggak masuk ke berita. Artinya udah sedemikian rusaknya, udah nggak bisa dikonter lagi, udah nggak bisa mengkonter. Untuk mengkonter butuh biaya, duit mahal misalnya. Mendingan duitnya itu buat bikin produk baru aja. Tapi benar-benar namanya berbeda total. Totalnya berbeda dan orang tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah bagian dari brand itu. Gila ya, tapi itu brand udah bangunin gede-gede. Iya. Hancur gitu doang. Iya. Nah itu kan berarti yang pertama adalah kalau memang si brandnya sebenarnya nggak salah, tapi kalau memang udah salah banget ya udah berarti juga ganti brand. Tergantung. Kalau dia bisa, intinya kalau saya boleh ngomong gini, setiap brand pasti pernah mengalami komplain. Setiap brand pasti pernah mengalami hal-hal krisis seperti itu. Ya sebetulnya bukan masalah krisisnya, bukan masalah komplainnya, tapi gimana cara kita menghadapi itu sebetulnya. Manajemen konfliknya, manajemen isunya kalau benar bagus, insya Allah bisa lolos. Contoh waktu itu zaman dulu ya, belum ada sosial media sih, Sasa penyedap masakan. Pernah ada isu tentang nggak halal, katalisatornya dari babi kalau nggak salah. Pernah ada isu itu.
Tapi karena nggak ada sosial media nggak bisa viral gitu ya. Iya. Nah, kemudian setelah itu Sasa membuat campaign yang cukup bagus. Dia nggak ngomong kita nih nggak halal loh. Kita halal loh. Dia nggak ngomong gitu. Dia nggak menjawab itu. Tapi dia cuma bikin iklan, bintang iklannya pakai jilbab. Oh, oke. Smooth gitu. Iya. Bener. Paham. Gitu. Oke. Mas Dodi, kan gue pernah lihat di Instagram lu juga, waktu itu lu ada quote dari Pak Budi Isman yang lo jadiin Instagram. Janganlah membuat produk yang tidak dibutuhkan. Ya. Nah, apakah itu juga berlaku untuk janganlah membuat produk yang mungkin belum ada di pasaran? Oke. Mirip-mirip nggak? Enggak. Beda ya? Beda. Oke. Beda. Coba deh. Beda. Kalau produk yang tidak dibutuhkan, seperti apa contohnya? Produk yang tidak dibutuhkan. Produk yang mungkin sebelum ngejawab itu saya balik dulu ke psikologi manusia. Iya. Gimana terjadinya sebuah pembelian? Sebenarnya iya. Kalau kayak baju-baju fashion itu kan bukan kebutuhan utama kan? Iya. soalnya. Intinya bahwa ketika intinya begini. Seseorang membeli sesuatu itu pasti diawali dari sebuah problem, apapun itu. Problem karena adanya masalah muncullah sebuah kebutuhan. Muncul sebuah kebutuhan maka terjadinya pembelian. Problem, need, buy. Udah itu tuh. Ya kok cuma pengen doang gimana? Pengen beli. Enggak, pengen beli pasti muncul karena masalah. Pasti. Oke. Misalnya saya pengen beli baju nih yang harga 3 juta. Kenapa? Karena saya pengen dilihat oleh orang lain saya lebih keren daripada dia. Sebenarnya dia punya masalah kan? Iya, Masalahnya iya. apa? Saya hari ini nggak percaya diri dengan diri saya. Kan sebetulnya di situ kan? Iya. Walaupun masalah tidak terucap secara langsung, tapi sebenarnya dia punya masalah. Bener sih. Atau kata lainnya ibaratnya dia punya kebutuhan. Iya. Makanya dia pengen beli itu. Tiba-tiba gue pengen beli blush on. Kenapa gue pengen beli blush on? Ya karena warnanya kayaknya orange-orange-nya cakep tuh di itu cewek biasanya Iya. banyak seger. Gue pengen muka gue seseger dia. Iya. Kayak ada alasan lah Iya, gitu ya. pasti ada alasan. Oke. Pasti ada alasan. Nah, problem, need, dan buy. Iya. Ketika tidak ada problem, tidak ada kebutuhan. Ketika tidak ada kebutuhan, tidak terjadi pembelian. Oke. Sebetulnya sederhana itu cara berpikir manusia. Nah, si pelanggan, kadang-kadang business owner ini berpikirnya yang terlalu rumit aja. Kok terlalu kompleks, kayaknya susah banget bikin produk. Harusnya nggak gitu. Setiap ada problem pasti disitulah ada yang namanya kebutuhan. Dan kalau ada kebutuhan di situ ada peluang. Contoh gini, saya sebut sebuah brand ya, Iya. Yakult, oke. probiotik, minuman susu asem Iya. yang rasanya nggak enak. Enak kok gue doyan. Kan udah berapa kali? Coba pertama kali minum. Coba inget-inget deh pertama kali minum. Semua anak kecil suka karena asamnya enak. Saya nggak suka sih. Oh ya udah terus. Kita beda ya. Nah, Yakult ini bisa diterima oleh otak orang Indonesia itu berapa tahun? Oke. Kita nggak ada kebutuhan kita harus minum probiotik, kita harus minum susu asam, kita harus minum susu fermentasi. Nggak ada. Edukasinya lama. dan Edukasinya panjang. lama. Sehingga diedukasi perutmu tuh gini loh, kamu butuh bakteri untuk di bakteri baik di perutmu. Nah, bakteri baik ini fungsinya buat melancarkan pencernaan. Bakteri baik ini ada di Yakult. Iya. Kan harus dimunculkan permintaan itu dulu, baru Iya. bisa jualan produknya. Kalau permintaannya nggak ada, ya nggak bakal bisa jualan. Oke. Iya. Nah, jadi itu semacam apa ya? Semacam pilihan. Kalau memang mau jual produk yang tidak ada permintaan, maka kamu harus melakukan edukasi supaya ada permintaan. Kalau memang produknya sudah ada permintaan, maka yang harus dilakukan adalah memikirkan unique value proposition. Beda saya dengan yang brand lain apa? Gitu kira-kira. Berarti kesimpulannya justru sebenarnya ketika ada orang bilang, ini produk nih bakal banyak dibutuhkan orang karena banyak manfaatnya. Tapi memang belum ada yang jual di Indonesia. Kalau lu ditawarin orang yang mau nawarin produk itu ke lu, dan lu ditunjuk sebagai kayak distributor, agent, di mana lu juga keluar modal, invest, lu mau nggak? Belum tentu. Kenapa? Belum tentu. Karena biaya edukasinya mahal. Karena bisa jadi menurut dia memang ini dibutuhkan. Tetapi kadang-kadang orang belum sadar dengan kebutuhan itu. Yes. Contoh Pocari. Iya. Pocari itu kan sebetulnya secara produk sudah ada produknya ya sebelum Iya. Pocari itu lahir. Larutan gula dan garam itu kan oralit. Iya. Tapi Secara nggak enak. kan sama kan sebetulnya kan. Iya. Nah,
Zaman dulu sebelum ada Pocari, orang kalau dehidrasi minumnya air putih. Iya. Dehidrasinya udah ada. Hmm. Kebutuhannya udah ada, tapi selama ini problemnya sudah ada. Saya haus, saya dehidrasi, problemnya udah ada. Kebutuhannya adalah saya minumnya air putih. Nah, Pocari datang membelokkan nih problem yang sama, orang dehidrasi dibelokkan. Yang tadinya minum air putih, kamu nggak air putih nggak cukup, kamu butuh minuman berion. Iya. Nah, need-nya yang dirubah. Tapi problemnya ada. Ketika nggak ada problem, nggak bakal ada need. Gitu. Oke. Gitu aja kali ya. Oke, siap. Jadi YouTube-nya lo apa? Dodi Zulkifli. Dodi juga? Zulkifli. Dodi Zulkifli. Instagramnya Dodi Zulkifli _brand. ada website untuk Neymar. Nema nggak ada. Instagram aja. Instagram aja. Iya, Jadi Neymar kalau yang mau brand. nanya, nanyanya langsung ke sana. Ini ya, betul. Ke Instagram. Oke guys. Akhir kata, saya Kristina Ali. Dodi Zulkifli. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.